Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abdul Jibri fala annahu La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Subhanallah wa bihamdihi
bihamdi Subhanallah wa bihamdi Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Al-Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo, Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina salatan nabiyyi bila malafat wa hajat wa tutahhirun biha min al-rajat bahanna rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin yang rahimahullah. Berdoa kita dengan tahmid dan berdoa kepada Allah untuk bantu kita maghfirah dan arwah baik keluarga kita maupun kaum muslimin pada umumnya. Di dalam kesempatan sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa hari ini adalah merupakan hari tawakuf Majelis Salim kita. Setelah 10 bulan yang lalu kita dari Senin ke Senin dari Masjid Musala selalu dan selalu keliling. Alhamdulillah hari ini insya Allah ditawakufkan sementara sehubungan dengan datangnya bulan puasa. Dan yang kedua memang sudah merupakan tradisi Majelis Salim ini. Kedengaran nggak belakang suara aja kayak gini. Jadi pada hari ini kita akan mentawakufkan sementara Majelis Salim sehubungan dengan bulan suci Ramadan dan tradisi khususnya ibu kota maupun di luar kota menjelang bulan suci Ramadan ditawakufkan. Namun tidak semua tentunya Majelis Salim ditawakufkan karena tergantung kepengurusan dan pengelola Majelis Salim itu sendiri. Termasuk pengalaman al-fakir, bulan puasa terkadang mereka nggak mau libur, pengen jalan terus. Apalagi tradisi di pesantren. Biasanya kalau bulan puasa yang disebut dengan istilah pasaran. Nah di mu'alim pun
Kebayoran itu pasaran bulan suci Ramadan, khusus selama bulan suci Ramadan hatam 1 kitab. Ya, dengan adanya hal seperti ini, tolong manfaatkan sebaik-baiknya, baik di bulan Ramadan wa imma di bulan Ramadan, wabil khusus duduk bersimpuh bersama-sama di majelis ilmu. Yang paling sempurna untuk melaksanakan segala ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, karena semua amal ibadah bermuara dengan ilmu. Alangkah sayangnya kalau kesempatan yang sangat berharga kita sia-siakan. Makanya untuk kedapatan Al-Fakir mengajak wabil khusus pribadi, yuk kita sama-sama makmurkan masjid kita. Yuk sama-sama jangan dilecehkan pengajian yang hari Senin pada khususnya. Kenapa? Selagi guru kita sehat untuk membimbing kita, apalagi kondisi beliau udah seperti itu. Nah, kesempatan ini jika kita sia-siakan, betapa ruginya kita. Apalagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dalam hadisnya, asyhadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkana talabil ilmi fid dunya falam yatlub. Yang paling menyesal orang di akhirat nanti yang bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Itu nyesalnya nanti di akhirat. Di dunia belum kita rasakan penyesalan karena masih asik mainin HP, masih hobi nonton bola, masih asik nonton YouTube ataupun dan lain sebagainya. Itu semua dilema buat kita, tantangan untuk menyelamatkan diri kita ke akhirat. Apa upaya kita? Tidak ada cara kecuali duduk di pengajian. Dan ini pun man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang pergi menuju majlis salim, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, cuman ironisnya adalah masyarakat umat Islam kok kenapa kurang gregetan ame ngaji. Baiklah, guru kita udah datang, sampai di sini aja dulu. Insya Allah nanti disambung setelah pengajian kita sebagaimana biasa. Salawat. Gus dah. Abil Qasim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb. بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد مجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. واعلم أن الأخذ بالرفق واللطف وإظهار الشفقة واعلم أن الأخذ بالرفق واللطف وإظهار الشفقة والرحمة عليه مدار كبير عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليك به ولا تعدل عنه ما دمت ترجو نفعه وحصول المقصود به. وفي الحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وورد أيضا إنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه. وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون عاملا بما يأمر به مجتنبا لما ينهى عنه فإنه يكون لكلامه وقع في القلوب وهيبة في الصدور. وقد ورد الوعيد الشديد في حق من يأمر بالخير ولا يأتيه وينهى عنه ويأتيه. والله أعلم. Dan ketahui olehmu annal akhdha birrifqi, bahwasanya mengambil dengan kelemah lembutan, wal lutfi dan sikap halus, izhari syafaqati dan menampakkan kasih sayang, war rahmati dan menampakkan rahmah,
menampakkan rahmah alaihi atasnya madarun kabirun, yaitu sebagai pokok yang besar. Sebagai pokok yang besar indal amri bil ma'ruf, ketika menyuruh kebaikan dan melarang kemunkaran. Rafiqun fima yanha alaihi, dan berlemah lembut pada apa yang dia larang daripadanya. Kadzalika, dan seperti itu pula lah seyogyanya manusia bahwa ada mengamalkan pada yang dia suruh dengannya, muttaniban, lagi menjauhkan bagi apa yang dia larang daripadanya. Fa innahu yakunu likalamihi waqun, maka bahwasanya jadilah bagi omongannya itu masuk di dalam hati, wahaibatun, dan kehebatan di dalam dada, waqad waroda, dan sungguh datang ancaman yang keras pada hak orang yang menyuruh kebaikan padahal dia tidak mengerjakannya, dan orang yang melarang dari kemunkaran padahal dia mengerjakannya. Hadza huwa, inilah yang terafdal, wal aula, dan terlebih utama. Wa illa, dan jika tidak seperti itu, fa'alal insani, maka wajib atas manusia menyuruh yang baik, ayyamura wa yanha, menyuruh yang baik, melarang yang munkar. Wa in kana ghaira amilin, sekalipun dia tidak mengerjakannya, bima yad'u ilaihi, dengan yang dia ajak padanya. Fa innal alimal ladzi la ya'malu bi ilmihi, bahwasanya orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak pula mengajarkan, wala yu'allimuhu an-nasa, dan tidak mengajarkan ilmunya kepada manusia, akhassu halan, sehina-hina keadaannya, wa asyaddu adzab iqaban, dan sekeras-keras siksaan, minal ladzina ya'lamu, daripada orang yang mengetahui, wala ya'malu, dan tidak mengamalkannya. Wallahu a'lam wa'lamu, ditandain di situ karena udah lain judul namanya. Inilah adab dan cara kita menyuruh yang baik, melarang yang munkar. Jadi kalau orang yang menyuruh baik, larang yang munkar, pertama adalah al-akhdha birifqi, bersikap lemah lembut. Rifqi, lemah lembut, wal lutfi, halus, tunjukkan kecintaan dan kasih sayang atas orang yang diajaknya. Ini sebagai pokok. Bahkan dikatakan madarun kabir, itu semua sebagai pokok yang besar. Ya. Dan bagi orang yang nyuruh baik,
dan bagi orang yang larang kemunkaran. Itu pokoknya tunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Yang kedua, dalam hadis Nabi bersabda, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidak nantinya ada lemah lembut dalam sesuatu, melainkan mengindahkan, membuat bagus. Kita ngomong lemah lembut, ngomong kita bagus. Kita bergaul lemah lembut, bergaul kita bagus. Kita berumah tangga lemah lembut, rumah tangganya bagus. Apa saja kalau ada lemah lembut itu menjadi indah. Makanya Nabi katakan maka narifku illa zana. Selama ada lemah lembut, niscaya akan mengindahkan sesuatu. Tapi sebaliknya, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak nantinya diangkat lemah lembut itu. Tidak nantinya dihilangkan lemah lembut itu, melainkan menjadi celak. Kita ngomong kasar, celak. Kita bergaul enggak lemah lembut, celak. Rumah tangga lemah lembut, celak. Setiap apa saja kalau tidak ada kelemah lembutan menjadi syana, menjadi celak, menjadi keburukan. Nah ini makanya pokok dalam kita mengajak orang kebaikan dan melarang orang berbuat kejahatan, itu pokoknya lemah lembut. Ya, wawaroda, dan datang riwayat pula, innahu la ya'muru bil ma'ruf, bahwasanya tidak menyuruh dengan kebaikan, melarang kemunkaran, melainkan rafiqun fima ya'muruhu, melainkan orang yang lembut dalam yang dia suruh dan lemah lembut dalam yang dia larang. Jadi nyuruh baik, lemah lembut. Larang kejahatan juga dengan lemah lembut. Ya. Nah, kenapa begitu? Ya. Wa kadzalika. Ya. Karena itu sebagai pokok daripada keberhasilan, pokok daripada masuk kepada orang yang diajak kebaikan di hati. Ya. Itu yang pertama. Lemah lembut, kasih sayang, tunjukkan cinta, itu berhasil. Nah, pokok kedua, keberhasilan. Kata Habib Abdullah, wa kadzalika yambaghi lil insani ayyakuna amilan. Begitu juga sebaiknya bagi orang yang nyuruh dan melarang adalah dia udah ngerjain. Kerjain dulu baru suruh orang. Tinggalkan dulu baru larang orang. Ini kadang-kadang belum ngerjain apa udah nyuruh orang. Itu istilahnya bekasnya kurang. Asarnya kurang. Contoh banyak, bapaknya nggak sembahyang. Nyuruh anak, ayo sholat, dia nggak sembahyang. Bekasnya kurang, bahkan bisa dibalikin, bapak sendiri nggak sembahyang. Nah, kita kerjain dulu baru nyuruh. Ya. Itu amilan. Ya. Mimma, menyuruh apa yang dia suruh kebaikan itu, dan dia larang apa yang dilarang itu, apa yang dilarang dari kejahatan itu. Tinggalkan dulu baru. Jangan kita masih mabok, larang orang lu jangan mabok, lalu sendiri mabok. Nah, ini. Jadi kerjain, itu lebih berbekas. Ya. Allah ancam dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi man taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata yang kamu enggak kerjain? Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan di sisi Allah.
Antaqulu ma la taf'alun, kamu katakan yang kamu nggak kerjain. Bahkan dalam hadis ada seorang dibawa ke neraka. Saking hebatnya siksaannya sampai ditonton sama orang neraka. Yang disiksa sama nonton. Ditanya, kamu kenapa hebat begini siksaanmu? Saya dulu di dunia nyuruh orang berbuat baik, saya nggak ngerjain. Larang orang berbuat jahat, saya paling rajin berbuat jahat. Itu siksaannya keras. Ya. Makanya kita jangan nyuruh orang kita nggak kerjain. Larang orang kita kerjain. Ya. Itu selain bekasnya nggak ada, juga siksanya keras kalau kita berbuat begitu. Wahada wal afdalu wal aula. Ini lebih afdal, lebih utama. Kalau kita nyuruh kebaikan kita udah kerjain, larang kejahatan kita udah tinggalin, itu lebih aula. Lebih aula, lebih utama. Karena bekasnya mendalam di hati, masuk di hati. Nah, wa illa kalau nggak begitu, dia nyuruh tapi belum ngerjain, dilarang belum ninggalin. Wa illa kalau nggak begitu, fa'alal insan. Kalau nggak begitu, tetap wajib atas manusia untuk menyuruh yang baik, larang. Walaupun kita belum kerjain, suruh kebaikan. Walaupun kita belum kerjain, larang kejahatan. Wa in kana ghaira amilin, sekalipun dia tidak mengerjakannya. Mimma yad'u ilaihi, dari apa yang diajak orang dia nggak kerjain. Duna fa innal alima, maka bahwasannya orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya la yu'allimuhun nas, dan tidak mengajarkan kepada orang, itu akhassu, lebih hina lagi keadaannya. Nah, jadi kalau umpama dia belum ngerjain, nggak nyuruh, lebih hina lagi. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang tidak nyuruh kebaikan, melarang kemunkaran, orang alim yang tidak amalkan ilmunya, mu'adzabun, disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Yang nyembah berhala belum disiksa. Orang alim yang nggak amal ilmu disiksa lebih dulu. Nah, makanya lebih hina lagi kalau orang alim nggak amal ilmunya. Makanya biar kita belum ngerjain, belum kita ninggalin, tetap suruh dan larang orang untuk amalkan ilmu kita. Ya. Juga wa asyaddu azaban iqaban, dan lebih keras siksanya kalau orang alim yang tidak ngerjain ilmunya. Minalladzi ya'lamu wala ya'malu. Jadi lebih keras siksaannya dari orang yang tahu dan tidak amalin ilmunya. Ini yang tadi, alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang tidak amalkan ilmunya itu adalah disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Nah, makanya andai kata kita belum ngerjain, suruh yang baik tetap, larang yang jahat, menghindari daripada lebih hina keadaan orang itu karena punya ilmu nggak amalin ilmunya. Wallahu a'lam. Sampai sini batas wallahu a'lam. Ya, jadi sudah habis masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita pindah masalah nanti wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah pengajian yang diadakan setiap hari Senin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, nikmatil iman wal islam, nikmati tulil umri fil ibadah, nikmatil istiqamah fil ilmi wa ta'ah. Kita bersyukur kepada Allah yang paling pokok masih dalam iman dan Islam. Yang kedua, masih ada umur untuk kerjakan ibadah dan ta'ah. Bahkan di menjelang akhir Sya'ban ini kita masih kumpul buat ngaji. Ini menunjukkan semangat ngaji kita bukan hanya sampai Sya'ban, bahkan sampai akhir umur kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai masuk liang lahat. Jadi digendong ibu kita udah ngaji kita. Ya karena kalau ibu kita baca selawat itu ngaji. Ibu kita baca Quran itu ngaji. Dulu zaman anak saya masih digendong, itu kalau saya gendong saya bacain Quran. Tidur dia. Rupanya dia nikmati. Udah cucu saya baca begitu berontak. Kupingnya udah lain kalau cucu. Ya. Anak saya gituin tidur. Tapi begitu cucu berontak. Karena kupingnya udah denger TV, udah denger ini. Itu yang saya alami. Nah, jadi anak itu kalau kita perdengar yang Quran itu masuk di hati dia. Nanti minal mahdi itu dari mulai kita gendong. Nah, sampai masuk liang lahat, sampai dia mati berhenti. Ini saya punya engkong ngalim Tabrani ngaji sama Habib Ali Bungur. Kata Habib Ali, ya waladi, ngaji kita ini taruhan, yang mana mati duluan berhenti ngaji. Yang mana mati duluan, saya mati, ya engkau berhenti ngaji. Engkau mati, ya berhenti ngaji. Berarti ngajinya sampai apa? Mati. Ada nggak kita yang begitu sekarang? Nah ini yang dikatakan ngaji sampai mati. Jangan berhenti. Nah ini kalau ditutup Ustaz, tutup sementara. Nah, itu sanggup Ramadan ngaji. Kalau sanggup nggak apa-apa. Saya kalau Ramadan malah dulu masih muda ngaji ke Bekasi. Subuh ngajar di rumah. Selesai istirahat, kira-kira 7:30 jalan ke Bekasi. Pulang-pulang zuhur. Masih muda. Nanti asar ada lagi yang ngaji. Kalau kuat silahkan.
Itu yang saya lakukan dari muda. Subuh ngaji di rumah, 7:30 ke Bekasi, pulang jam 11, zuhur tidur, nanti habis asar ngaji lagi. Itu lebih afdal. Kalau mampu, nah silahkan. Nah ini namanya kita ngaji Ramadan untuk supaya bisa lebih lapang ibadah kita. Makanya Hasan Basri riwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayuti dalam kitab Jami'ul Kabir. Ini hadisnya mursal. Artinya dari Hasan Basri langsung ke Nabi, padahal dia tabi'in. Mursal itu wa mursalun minhu sahabiyu saqat. Hadis mursal adalah di antara sahabat ada yang enggak disebut namanya. Hasan Basri dari Nabi. Ini hadis mursal. Apa dikatakan dalam hadis itu? Rajabun syahrullah wa sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulan Allah. Karena yang jelas kita semua tahu Rajab bulan Allah karena Allah Isra Mi'rajkan Nabi. Itu bulan Allah. Bulan di mana Allah Isra Mi'rajkan Nabi untuk menerima amanah kewajiban sholat 5 waktu. Nah kalau buat kita Rajab itu adalah kata ulama syahrul istighfar wa taubah. Bulan untuk kita minta ampun dan tobat. Nah, supaya Rajab ini kita sudah entengkan tubuh kita dengan istighfar dan tobat supaya badan kita ini Allah lepaskan dan ampunkan dosa kita. Ibarat kendaraan, kita mau jalan jauh, beban-beban yang berat diapain? Turunin. Yang perlu aja dibawa. Supaya lancar perjalanannya. Begitu juga sama Ramadan, dosa-dosa kita minta ampun supaya enteng ngadepin Ramadan. Itu Rajabun syahrul istighfar wa taubah. Nih kita udah kerjain kan. Tiap hari baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita baca 70 kali. Yang baca itu dosanya habis. Nah, berarti Rajab sudah kita bersihkan dosa kita, tobat dari segala dosa besar. Nah, udah enteng masuk Sya'ban. Kata Nabi, Sya'ban syahri. Sya'ban bulan saya. Karena Sya'ban banyak peristiwa, di antaranya bulan Sya'ban turun perintah baca selawat. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi, turunnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata ulama itu semua sungai-sungai di dunia berziarah kepada Zam-Zam. Menghormati Zam-Zam. Dan bulan Sya'ban itu pula turun ayat kiblat. Fawal wujuhakum syatran masjidil haram. Qad nara taqalluba wajha fi sama. Nabi selalu kalau tiap hari liatin ke atas kapan perintah kiblat ini berpindah kepada Ka'bah. Karena begitu Nabi hijrah sembahyang ngadep Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Nabi liatin sampai turun ayat fawalu wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, perintah kiblat itu adalah bulan Sya'ban. Riwayat mengatakan waktu sembahyang zuhur. Begitu tengah-tengah ada kereta, kiblat udah pindah ke Ka'bah. Itu berputar 2 rakaat ngadep Aqsa, 2 rakaat ngadep Ka'bah. Makanya masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Kalau nanti pergi haji lihat Masjid Qiblatain, masjid di mana Allah perintahkan dari
Aqsa ngadep Masjid Haram. Itu terjadi bulan Sya'ban. Dan Sya'ban kata Nabi bulan saya itu banyakin selawat. Maknawiyahnya selawat adalah bersihin hati. Kalau dosa udah bersih daripada istighfar dan tobat, nah begitu Sya'ban banyak selawat sama Nabi. Supaya hati kita ini bersih. Kalau hadis sufi mengatakan kha, ha, jim. Kha singkatan at-taqliyah anir radzail. Taqliyah itu kosongin hati dari sifat yang tercela. Dari sifat ria, ujub, sum'ah, bersihin. Nah, udah bersih dari sifat tercela, ha, tahliyah bil fawadil, hiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat ikhlas, khauf, roja, mahabbah, hiasi. Udah bersih dari celah, dihiasi dengan yang indah-indah. Jadi hatinya jadi bercahaya. Nah, baru jim, tajalli bijalalillah. Berasa kebesaran Allah. Jadi kalau hati masih kotor nggak berasa. Kalau hati masih penuh sifat celah nggak berasa. Jadi badan udah bersih dari dosa, hatinya bersih dari celah, baru berasa. Tajallil jalal, tajallil jamal. Tanpa berasa kebesaran Allah, tanpa berasa keindahan Allah. Itu baru namanya orang bisa ikhlas ibadahnya. Kalau masih nampak mobil, nampak pangkat, masih ingat jabatan segala macam, belum. Karena itu masih ada sifat tercela. Makanya bersihin dosa, bersihin hati dari sifat tercela, baru berasa ibadah. Nah itu yang kita sambut Ramadan dengan itu. Supaya masuk Ramadan, hati kita udah berasa kebesaran Allah, berasa karena Allah, berasa kemurahan Allah. Hanya itu yang dirasakan di Ramadan. Nah itu yang dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas. Ikhlas itu berasa kebesaran Allah. Nah, dapat ampunan Allah. Nah, ini yang kita siapkan buat Ramadan. Makanya ada dalam hadis ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadahu anin niran. Siapa yang gembira datangnya Ramadan, siapa yang gembira masuknya bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira dan gembira ma'nawiyah tadi. Bersihkan dosa dari badan kita, bersihkan sifat-sifat tercela dari hati kita, dan merasakan kebesaran Allah. Nah itu gembira. Ini kadang-kadang gembira, wah enak nih, makan banyak buku Ramadan, buka di sana. Bukan itu. Apalagi udah mau lebaran deh. Nah, ini yang dikatakan gembira maknawiyah. Gembira karena kita sudah bersihkan tubuh kita dari dosa. Gembira hati kita sudah bersih dari sifat tercela dan berasa kebesaran Allah, berasa keagungan Allah, kemurahan Allah, kebagusan Allah, hingga puasanya terasa. Imanan wahtisaba. Iman karena berasa kebesaran Allah, ihtisaban ikhlas karena Allah. Itu baru ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Sama juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang hidupkan malam Ramadan dengan bangun ibadah, salat tarawih, tahajud, baca Quran, imanan itu terasa kebesaran Allah di hatinya waktu dihidupkan malamnya. Wahtisaban ikhlas karena Allah. Ghufira, dapat ampunan.
Ini persiapan kita untuk imanan wahtisaba. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan ibadah kita imanan wahtisaba, baik puasa dan bangun malam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Al-Fakir katakan, tolong kembali nanti setelah majlis salim di bulan Syawal, mohon dengan sangat untuk berperan aktif agar benar-benar syiar di Kemayoran Taklim gabungan ini benar-benar masyarakat tahu. Jangan ada istilah umpamanya inilah itu segala macam, karena sengaja mengadakan pengajian habis subuh, suasana belum ada aktivitas apapun, tapi kita memanfaatkan waktu untuk duduk bersama-sama di majelis ini. Ini sekali lagi kepada para jamaah untuk ajakan datang Al-Fakir berpesan khusus pribadi maupun jamaah, jangan sampai kita ini mencampakkan begitu saja, apalagi kesepakatan kita para ketua masjid DKM untuk mengadakan acara taklim gabungan, walaupun alhamdulillah sudah 18 tahun kita berjalan dengan tidak terasa. Nah, siapa lagi kalau bukan kita sebagai khusus yang berperan sebagai ketua Masjid wa Imam Musalla dan sekaligus selalu ingatkan jamaahnya diajak bersama-sama. Saya yakin dan percaya dengan menjaga wajah siapa itu sungguh pasti berhasil. Bahkan saya teringat hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi taqabbala rizquha. Orang yang tukang ngaji dijamin rezekinya oleh Allah. Karena mu'alim cerita dulu, ada tukang koran menjajaki koran dari hari ke hari jalan kaki. Karena rajinnya ngaji, Allah memberikan jalan ke beli sepeda. Alhamdulillah yang tadinya jalan sekarang pakai sepeda. Dengan tidak terasa bergulir waktu, kemudian kebeli motor. Alhamdulillah. Tapi sayang kata mu'alim, setelah beli motor ternyata enggak ngaji lagi. Padahal kalau masih ngaji mungkin bisa kebeli itu kata kepala Rusla. Ya, bahkan saya teringat teman kita dulu Pak Ismail Jasad Ibrahim, beliau kan meninggal di saat asar di atas sejadah. Karena buat beliau ngaji dengan mu'alim, bahkan dengan guru kita pun tidak pernah terlewati ya, dalam kondisi sakit dan sebagainya. Bahkan cerita mu'alim juga, waktu itu beliau mau menikahkan anaknya di Tanjung Priok, Gang Cacing. Beliau sebagai wali, acara jam 8 tapi jam 7 masih ngaji di Kebayoran. Mu'alim bingung, Pak Ismail kamu jadi wali jam 8 kok jam 7 belum pulang? Biarin aja, Pak Penghulu nunggu saya sekali-kali. Jadi beliau begitu benar-benar isinya, sehingga bisa dilihat kenyataan kematiannya husnul khotimah. Itulah dengan sebab berkatnya ngaji. Makanya saya himbau, kalau saya katakan tadi, asyadun nas hasratan yaumil qiyamah rajulun amkana talabal ilmi fid dunya balam yaqbul. Yang paling nyesal manusia di akhirat bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Alhamdulillah jamaah udah pada tahu semua. Apalagi kata guru kita, minal mahdi ilal lahdi, daripada nggak mau ngaji mendingan mati aja deh. Beres, dosa nggak bertambah, gitu kan. Ini saya mengingatkan nanti setelah bulan Syawal. Iya, jadi insya Allah kita mulai lagi
sentral dibuka, yakni di Paseban Masjid An-Nur di Rumah Tuan Nur kita mulai, berarti cabang semua mulai. Dan yang terakhir bahwa ada santapannya jasmani dari sohib kita yaitu Bapak Haji Nuh. Beliau tidak bisa hadir, cuma hanya menitipkan isinya konsumsinya saja. Terus sarungnya ada sarung itu. Itu aja, saya kira. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan 3 tauhid pada tempat dan atas nama pengurus yang dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Wabil khusus Al-Fakir yang selalu berbicara di hadapan para jamaah sekalian. Begitu juga Ustaz Hadi yang sibuk dengan urusan keuangan. Tolong yang masih nunggak bulan apa mingguan, tolong segera diselesaikan. Begitu juga Ustaz Asjis yang memberikan informasi pengajian dari masjid ke masjid. Ini apabila ada kesalahan kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat. Apa yang kita pelajari sementara ini dijadikan oleh Allah yang bermanfaat, yang menghantarkan ibadah kita diterima dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesalahan kita diampuninya, kalau kita mati husnul khotimah. Baiklah, mari kita tutup dengan 3 ayat.